Apa kabarnya, teman Bobo? Iya, Halo, mau menyapa juga. Ada kakek nenek Bobo. Boleh tangannya? Boleh tangannya? Hai, hai. Oke, selamat datang teman Bobo, kakek nenek Bobo. Selamat sore, nama saya Rina Kusuma. Kali ini akan jadi teman-teman semua untuk kita di sesi keberapa nih hari ini? Sesi keberapa kita? Sesi ketiga ya, hari terakhir untuk Bobo Learning Day berkaitan dengan kompetisi menulis generasi bertutur. Saya Rina dari Ashoka ya, sekarang ini akan membersamai teman-teman semua ya. Nah, sebelumnya aku akan ada yang em, hari ini merasa semangat banget. Boleh kalau ada yang ngerasa semangat banget kita kasih hujan chat dulu ya, hujan chat. Siapa yang semangat banget hari ini? Oke, boleh. Ada. Oke, aku. Oke, luar biasa. Nah, semuanya pada semangat ya. Oke, kita jaga semangatnya sampai nanti di akhir kita akan dapat ilmu yang menarik tentang bagaimana sih membuat ilustrasi yang mengesankan dan cerita yang menarik. Oke, sebelumnya aku akan mulai dulu ya, kasih tata tertibnya biar sesi kita di hari ketiga ini bisa lebih enak gitu ya. Yang pertama, tentunya teman-teman kita minta juga untuk bisa berpartisipasi aktif. Kayaknya ini udah nggak perlu lagi ya, karena dari hari pertama sampai sekarang kayaknya teman-teman Bobo, kakek nenek Bobo semuanya aktif semuanya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, jangan lupa juga di rename ya, apa namanya, dengan nama panggilannya masing-masing gitu. Terus kemudian yang ketiga nih, karena kita datang dari yang berbeda, usia yang berbeda ya. Terus kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada yang masih muda, ada yang sudah senior gitu ya, ada yang dari Sumatera mungkin, ada yang dari Jawa, ada yang dari macam-macam. Nah, makanya kemudian kita harus punya empati ya, untuk kemudian kita bisa merasa nyaman selama sesi ini berlangsung ya. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya mengalami situasi yang kurang menyenangkan selama kegiatan berlangsung, nah tim Ashoka punya nih ya tempat untuk mengadunya gitu ya. Ini ada WhatsApp-nya di 0819 9957 3200 ya. Nanti yang bisa apa aja yang bisa di-chat, jangan segala macam ya, jangan semalam curhatan nanti ada di situ, tapi betul-betul memang ketika teman-teman selama nanti 1,5 jam kita bersama Bobo dan juga bersama Ashoka di Learning Day hari ini, teman-teman ada merasa yang tidak nyaman gitu, boleh disampaikan di situ. Ya, oke. Nah, saya sebelum mulai, aku akan punya mantra hari ini. Ya, mantranya adalah kita semua keren. Ya, yuk buka dulu deh mic-nya teman-teman semua. Ya, kita sebutin dulu. Ayo kita bilang ya, kita semua keren. kita semua keren. Kita Semua semua keren. keren. Semua keren. Yang Keren. pertama, Semua keren. ayo yang kencang. Kita Kita semua semua keren. keren. Semua Kita semua keren. keren. Kita semua keren. Kita semua Nah, keren. sekarang dimatikan dulu mic-nya ya. Gimana caranya biar kita semua keren? Yang pertama, ketika ada kakak yang sedang memaparkan, halo? Oke. Tadi ada kemute ya. Oke, jadi gini ya mantranya. Nih aku mau mantrain kamu kita semua nih ya. Gitu. Biar gimana kita semua keren. Jadi ketika nanti ada yang memaparkan atau ada yang bertanya, di hold dulu chat-chatnya ya. Nanti di hold dulu ya. Begitu juga mic-nya juga di hold dulu. Oke?
Jadi nanti ketika yang sedang memaparkan atau sedang bertanya juga bisa keren ya. Begitu ya. Oke semuanya, kalau oke boleh angkat jempolnya. Setuju mantranya kita semua keren? Oke. Nah, oke ya, kita semua teman aku percaya kita semua keren ya. Biar semua keren, makanya kita punya agendanya, rangkaiannya biar semua kita nyaman sampai nanti sore ya. Yang pertama, nanti akan ada pembukaan. Sekarang kita lagi ada pembukaan, kemudian setelah itu ada Kak Vanda ya, Kak Vanda Parengkuan sebagai editor fiksi cerita anak yang keren banget gitu ya, dan juga pengen tahu nggak teman-teman itu Kavanda itu yang ada di belakang cerita bikin operet Bobo dan cerita-cerita anak lainnya ya. Nanti akan bercerita bagaimana sih membuat cerita yang menarik dan juga membuat ilustrasi yang keren gitu ya. Terus kemudian nanti seperti biasa ada challenge-nya gitu ya, ada foto-foto bersama dan juga ada hadiahnya ya untuk ekspresi joget kalian yang keren. Terus kemudian yang keempat, kalau misalnya kemarin di learning day pertama dan learning day kedua nggak sempet nanya nih gitu ya, pengen diulik-ulik lagi gitu ya, nanti bisa ketemu lagi nih dengan Pak David Togatorop sebagai editor in chief majalah Bobo. Nanti teman-teman juga punya sesi tanya jawab di akhir. Oke? Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelaskan dulu nih, mengingatkan lagi ya untuk kompetisi menulis cerita generasi bertutur ya. Jadi kompetisi ini untuk teman-teman Bobo usia SD ya, baik yang dari usia 7 sampai 9 tahun sampai usia 10 sampai 12 tahun. Nah, kalau untuk kakek nenek usianya bisa 50 tahun ke atas ya. Jadi kalau kalian punya teman, punya kakek nenek, atau punya tetangga gitu ya, yang kira-kira di usia itu boleh ya diajakin gitu. Yuk kita nulis yuk gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa diceritain? Tentunya kita ingin mendengar cerita-cerita berkesan tentang kakek nenek ataupun juga tentang cucu-cucu ya, bagaimana kemudian bisa berkegiatan seru antar generasi, baik dengan cucu ataupun dengan kakek nenek. Lanjut lagi. Nah, ini untuk kategori lebih detailnya ya, teman-teman semua. Jadi nanti temanya bisa macam-macam ya, bisa bercerita tentang kenangan waktu sama kakek nenek seperti apa, yang berkesan seperti apa gitu ya. Terus juga kemudian misalnya kegiatan bareng yang pernah dilakuin bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kakek neneknya udah misalnya sudah tidak ada atau jauh, bisa tentang ditanyakan ke orang tua gitu ya, tentang memori tentang tentang kakek nenek gitu. Nah, kemudian untuk yang kakek nenek Bobo nih ya, boleh juga cerita pengalaman ketika masih kecil itu seperti apa ya gitu ya. Terus kemudian mungkin ada hal-hal menarik yang bisa dikisahkan kepada generasi-generasi muda kita nih gitu. Terus kemudian misalnya juga bisa bercerita ketika masa kecil yang mungkin beda banget nih dengan sekarang ini gitu ya, begitu. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kapan ceritanya itu em, dikumpulkan ya, paling terakhir tanggal 20 Agustus 2025 ya. Catat ya. Kalau bisa sih sebelum tanggal 20 Agustus udah dikirim tuh gitu. Jangan lupa ya. Ini linknya teman-teman simpen dan nanti sambil nih ada waktu masih liburan gitu ya. Belum sampai Agustus, teman-teman udah bisa punya karyanya. Jangan lupa info lengkapnya di bit.ly/generasi bertutur ya. Terus kalau masih ada yang mau bertanya-tanya, nanti ada tempatnya, terus juga ada di grup WhatsApp ya. Teman-teman juga bisa bertanya di situ. Oke, nah sebelum kita mulai, kita foto dulu yuk ya. Nah, sebelum kita berfoto, aku mau bertanya nih kepada teman-teman, kalau teman-teman ada yang merasa kurang
nyaman untuk fotonya, untuk wajahnya diambil fotonya atau videonya selama acara, boleh dimatikan kameranya. Tapi kalau merasa oke, eh, boleh dinyalakan kameranya. Kerennya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai nih gitu ya. Kita akan panggilkan Kak Vanda. Kak Vanda ini editor fiksi cerita anak yang akan berbagi nih ilmunya ya, tips-tips gimana sih bikin cerita dan ilustrasi yang keren. Terus ternyata Kak Vanda ini dia penggemar coklat. Yeay, siapa di sini yang suka coklat juga? Angkat tangannya. Oh, aku juga suka coklat. Nah, kita pakai ini ya. Kalau kita mau manggil Kak Vanda, tapi pakainya begini. Teman-teman boleh open mic-nya sekarang. Kita panggil Yuhu gitu ya. Kayak ya, aku kasih aba-aba ya. Aku panggil Kak Vanda. Yuk, teman-teman. Yuhu. Mana suaranya? Halo? Bisa gak bisa kasih aba-aba dulu? Oh ini Oh, kasih udah. udah. Nah, oke. Yoho. Oke, Yoho. aku kasih Yoho. aba dulu. Udah. Stop dulu, stop dulu. Ya. Halo. Kita panggilkan Kak Vanda. Yuhu. Ya, Kak Vanda ya. Mana? Halo, Kak Vanda. Teman-teman, kita stop dulu. Kak Vanda udah datang ya. Yeay. Kita beri aplaus dulu dong untuk Kak Vanda. Yeay, Kak Vanda, apa kabarnya? Ya, baik. Apa kabar semua? Wah, Teman-teman Oh, Bobo, kakek baik. dan nenek Bobo. Oke, Kak Vanda. Kak Vanda, kita mau berbagi apa nih, Kak Vanda? Hari ini tentang cara menulis cerita dan sedikit penjelasan tentang ilustrasi cerita, pentingnya ilustrasi di dalam cerita. Oke, Kak Vanda, kita berikan waktu untuk Kak Vanda nanti berbagi cerita ya. Terus teman-teman yang lain nanti di chatnya jangan rusuh dulu ya, sambil disimak dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru nanti ada waktunya ya. Termasuk mic-nya juga kita silent dulu. Oke, kita bikin kita semua keren ya. Yuk, Kak Vanda silakan. Ya, terima kasih teman-teman Bobo dan kakek nenek Bobo. Terima kasih ya, sore ini sudah menyempatkan waktu untuk ikut workshop yang diadakan oleh Majalah Bobo dan Ashoka. Ya, seperti tadi kata Kak Rina, tujuan dari workshop ini ada dua ya. Yang pertama supaya kakek, nenek, dan cucu menjadi akrab ya, komunikasinya jadi lancar, ngobrolnya enak, bikin kegiatan bersama yang menyenangkan, membuat cerita dan membuat ilustrasi bersama. Lalu yang kedua itu untuk persiapan biar nanti kalau mau ikut lomba bikin ceritanya tuh udah keren ya. Em, kita mulai mulai dari yang pertama ya, membuat cerita ya. Em, Sebelum membuat cerita, ya mungkin kakek nenek udah tahu ya, teman-teman juga ada yang tahu bahwa kita itu harus membuat plot ya, membuat plot cerita dulu. Jadi nggak langsung nulis karena kalau langsung nulis cerita kadang-kadang kita lupa di tengah jalan, terus ceritanya jadi nggak selesai ya. Nah, plot itu apa sih? Ya, kita lihat berikutnya. Ya, plot itu adalah jalan cerita atau kejadian dari awal sampai akhir cerita.
Nah, tapi harus ada hubungannya tuh dari awal sampai akhir ada hubungannya. Jadi misalnya nih ya, misalnya Kavana bikin cerita, em, Kana dan Alvaro eh, bangun pagi-pagi, ya. Setelah bangun pagi sarapan lalu berangkat ke sekolah, ya. Berangkat ke sekolah, bermain, lalu pulang ke rumah, makan siang dan tidur siang. Nah, kalau ceritanya seperti itu, apa itu udah disebut ada plotnya? Ayo, ada yang mau jawab? Ada plotnya nggak itu? Sudah jadi cerita yang lengkap, ya? Belum kan, ya? Belum belum lengkap ceritanya karena eh, nggak ada sebab akibatnya dari awal sampai akhir. Itu cuma kayak apa ya? Kayak Cerita. gabungan, ya. Kayak gabungan cerita apa rangkaian kejadian, ya, kejadian bangun pagi, kejadian ke sekolah, kejadian main, lalu kejadian pulang, ya, nggak ada sebab akibatnya, ya. Ya, kita lihat berikutnya. Jadi membuat plot cerita itu sebenarnya mirip dengan memasak makanan, ya. Jadi kakek nenek Bobo itu pasti bisa lah kalau bikin cerita, ya. Karena prosesnya sama seperti memasak, ya. Pertama siapkan bahan dulu, ya. Lalu eh, bahan-bahan itu di di dimasak, ya. Jadi harus disiapkan dulu bahan-bahannya baru dimasak. Dimasaknya juga harus sesuai urutan, ya. Kita lihat berikutnya, ya. Nah, ini contoh, nih Kak Vanda ambil contoh ini supaya eh, teman-teman Bobo juga pasti bisa kan masak telur dadar, keju, sosis, ya. Persiapannya, kalau mau masak telur dadar, keju, sosis itu berarti harus ada minimal ada telur, ada keju, ada sosisnya, ya. Ada minyak juga, ada garam sedikit, ya. Lalu eh, bisa nggak masak telur dadar keju sosis, tapi nggak ada telurnya? Bisa nggak? Bisa, ya? Nggak bisa ya. Jadi harus bahan-bahannya harus lengkap dulu, baru mulai diurut ya. Masaknya juga harus urut. Telurnya dipecahkan dulu, baru diaduk ya. Nggak mungkin telur yang belum dipecahkan udah dicemplung kan, dicemplung ke dalam minyak terus telurnya baru dipecahin kan nggak bisa gitu ya. Nanti berantakan ya, harus ada urutannya. Nah, berikutnya kita lihat jadi proses menulis itu sama seperti masak. Bahan-bahannya disiapkan dulu ya, sesuai jenis cerita. Setelah itu baru ceritanya mulai dibikin berurut dari awal, tengah, dan akhir. Ya, sekarang kita lihat ya. Berikutnya ya, kalau misalnya masak tuh kan macam-macam, mau bikin ada telur, mau bikin soto mungkin atau spaghetti, em, apalagi burger ya. Itu bahannya harus disiapkan sesuai jenis masakannya. Cerita juga begitu ya. Cerita ada jenisnya, misalnya tentang kebaikan dan kejahatan ya. Misalnya Harry Potter, Snow White itu kan ada yang jahat banget ya, ada yang baik. Lalu cerita hewan-hewan ya ada nasihatnya, kelinci dan kura-kura, ya, katak dan burung bangau. Nah, lalu ada juga cerita yang sehari-harinya, ya, seperti misalnya eh, Alice in the Wonderland dan sebagainya. Ya, berikutnya, ya, ketika menulis, sekarang kita akan memilih cerita tentang kejadian sehari-hari ya supaya nanti bisa sesuai kan bisa ikut lomba nanti ya karena ceritanya tentang kakek, nenek dan cucu ya. Jadi persiapannya
tentu harus ada tokoh utamanya, ya, dan juga ada em, tokoh utamanya bisa cucu atau sebaliknya, ya. Tokoh utamanya juga bisa kakek dan nenek. Kakek nenek Bobo yang ada di sini ya bisa jadi tokoh utamanya, lalu cucunya menjadi tokoh yang lainnya. Atau sebaliknya ya, yang anak-anak tokoh utamanya jadi menjadi tokoh utama, lalu kakek dan nenek menjadi tokoh lainnya. Setelah itu siapkan kesulitannya apa gitu yang ada di dalam cerita itu. Selain kesulitan, siapkan juga jalan keluarnya. Ya, berikutnya. Ya, ya nanti kan dibuat nih, dibuat berurut ya. Pertemuan antara cucu dan kakek dan nenek ya. Lalu eh, muncul masalah di situ. Ada kesedihan. Masalah itu bukan berarti masalah yang sampai ribet-ribet ya. Jadi kalau misalnya ada yang sedih, ada yang kecewa mungkin ya, ada juga mungkin perbedaan pendapat ya. Mungkin cucunya mau les balet, tapi terus mungkin kakek atau neneknya, udah janganlah, jangan les balet ya, les matematik aja misalnya. Ya, ada perbedaan pendapat ya, itu juga termasuk masalah. Jadi yang nama masalah tuh bukan yang sampai yang ribet-ribet banget ya. Nah, nanti itu dicari jalan keluarnya. Nah, supaya sama-sama berbahagia gitu. Nah, cerita seperti ini menarik untuk dibikin bersama-sama gitu antara cucu, kakek dan nenek. Nah, ya udah berikutnya tadi setelah ceritanya jadi ya, setelah jadi setelah ceritanya jadi bisa diperhatikan ada 5 hal ini. Ceritanya nanti dicek lagi ya, ada tokoh ceritanya ya, ada petualangannya yang seru atau yang bermasalah, ada kesedihan, kecewa, perbedaan pendapat, perbedaan budaya ya dan lain-lain. Lalu ada sebab dan akibat, ada jalan keluar, ada perubahan pada tokoh utama. Jadi misalnya awalnya mungkin sedih atau salah sangka sama kakek neneknya, atau kakek nenek salah sangka sama cucunya, di akhirnya ada perubahan karena jalan keluarnya sudah dicari bersama-sama. Gitu. Ya, berikutnya. Iya, nah ini sekarang tentang pentingnya ilustrasi ya, terutama untuk kakek dan nenek Bobo ya, kakek dan nenek Bobo. Kenapa ilustrasi itu penting di dalam cerita anak ya, dalam cerita anak? Kenapa cerita-cerita yang ada di majalah Bobo itu selalu bergambar dan gambarnya itu bagus gitu, besar-besar gambarnya. Ya, kita lihat yang pertama berikutnya. Nah, ini kegunaannya ilustrasi ya. Untuk teman-teman Bobo bisa ngelihat yang tulisannya bold aja, yang tebel ya. Membuat anak lebih mengerti hal-hal baru ya. Jadi misalnya tentang apa ya, misalnya planet Jupiter tuh kayak apa sih gitu. Terus Tyrannosaurus itu seperti apa sih? Gitu ya. Bedanya sama Triceraptor misalnya. Seperti apa sih gitu. Triceraptor itu tanduknya 3, tapi eh, tanduknya di sebelah mana aja gitu ya. Kalau anak-anak kecil yang masih belum terlalu lancar bacanya, terus capek kalau baca kepanjangan ya, itu perlunya ilustrasi gitu. Tinggal dilihat langsung tahu, oh kayak begini ya, ya kayak begini Triceratops, kayak begini planet Venus ya dan sebagainya. Atau misalnya tentang rumah-rumah ya budaya yang kita anak-anak Indonesia mungkin belum tahu. Jadi misalnya rumahnya penduduk ya apa Eskimo yang di kutub sana yang kayak rumah iglo itu gimana sih bentuknya? Katanya dari es ya. Apa es batu ditumpuk-tumpuk jadi dinding ya atau seperti apa ya? Ya. Nah, begitu lihat gambarnya langsung tahu. Ya. Berikutnya, kegunaan lain dari ilustrasi itu membuat anak ingat
ceritanya jadi inget lebih baik deh, karena yang keinget pertama gambarnya, ya, gambarnya, oh jadi inget ceritanya. Nah, itu membuat cerita menjadi lebih menarik. Lalu apalagi untuk anak-anak yang belum bisa baca teks yang panjang. Ya, berikutnya. Ya, nah ilustrasi juga membuat anak akrab dengan tokoh cerita. Misalnya di dalam Cergam Bobo ya ada gambar Bobo, Coreng, Upik ya. Ada Bobo yang pemberani, ada Coreng yang hobinya menggambar ya. Ada Upi yang suka main apa? Boneka bebek ya. Nah, itu kalau di cerita juga ditulis gitu, mungkin anak-anak yang belum bisa baca juga nggak tahu. Tapi kalau lihat gambar, dia tahu. Oh, Coreng selalu bawa pensil warna, bawa krayon. Coreng suka menggambar ya. Ada pitanya ya, yang pink. Nah, lalu Bobo. Bobo suka bertualang ya, ada di mungkin gambarnya ada di rumah pohon atau lagi naik sepeda ya. Jadi ilustrasi membuat anak jadi akrab dengan tokoh cerita. Berikutnya, nah ilustrasi juga membawa anak ke dunia imajinasi. Jadi misalnya seperti baca Negeri Dongeng ya, cerita dari Negeri Dongeng itu kan ada naik karpet ajaib ya. Lalu ada penyihirnya juga, Pipiot ya kan, yang naik Pipiot naik apa ya? Naik sapu, naik sapu terbang ya. Nah, itu juga anak-anak jadi bisa membayangkan itu dan mungkin dengan lihat gambarnya aja bisa bikin cerita sendiri ya. Dari satu gambar, anak-anak bisa bikin cerita sendiri. Ya, berikutnya. Jadi empat hal tadi itu ya anak-anak tertarik terhadap cerita karena melihat gambar itu membuat anak-anak menjadi cinta sama buku ya. Kalau anak-anak udah cinta sama buku, sama cerita, begitu dia lancar membaca, dia akan cari cari buku sendiri, baca sendiri ya. Sehingga anak-anak yang suka membaca itu bahasanya juga jadi bagus gitu karena dia tahu banyak kata-kata yang mungkin anak-anak lain mungkin yang nggak suka baca nggak tahu tapi karena anak yang suka baca ini dia jadi tahu berbagai hal gitu. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kalau menggambar untuk ilustrasi anak apa yang harus dilihat ya. Jadi nih teman-teman Bobo di sini pasti kalau melihat gambar ya, misalnya gambar gitu, gambar apa ya, misalnya Oki dan Nirmala di hutan gitu. Yang pertama dilihat itu pasti Oki dan Nirmalanya, ya kan? Nah, kalau gambar misalnya Bobo di mana ya? Bobo di taman misalnya lagi Bobo, Coreng, Upik lagi main ada yang main prosotan, ada yang main ayunan ya. Mainannya kan banyak tuh. Mainannya banyak sekali di taman itu. Tapi kalau teman-teman Bobo yang pertama dilihat pasti apa? Pasti Bobonya, Coreng dan Upiknya, ya kan? Nah, tokoh-tokohnya. Lalu yang gambar-gambar yang nggak jelas pasti nggak lihat nih gambar apa sih nggak kelihatan apa ya ini kambing apa apa ya apa domba nggak jelas itu ya kayak bayang-bayang nah itu juga anak-anak nggak mau yang kayak gitu teman-teman Bobo pasti nggak tertarik terus warnanya juga pasti seneng deh warna-warna yang di Bobo ya ada merah biru kuning hijau ya warna-warnanya mencolok bagus gitu dilihat. Nah, lalu ekspresi wajahnya juga harus terlihat. Misalnya bobonya lagi senyum ya. Lalu ada Upik mungkin lagi nangis ya karena boneka bebeknya hilang, Cimut permennya jatuh, lagi nangis itu ekspresi wajahnya harus terlihat ya. Nah, berikutnya
Nah, apa yang disebut dengan ilustrasi interaktif ya? Ya, ilustrasi interaktif ini, nah ini perlu nih buat waktu eh, kakek dan nenek Bobo bersama cucu-cucunya. Nah, atau teman-teman Bobo nih lagi bersama kakek dan nenek. Ya, ilustrasi yang interaktif itu maksudnya bisa jadi buat ngobrol gitu loh. Jadi kayak misalnya ada gambar kupu-kupu kecil gitu di gambar karakter nenek. Nah, itu bisa. Cucunya mungkin nanya ke nenek, ini kenapa sih gambar ini? Kenapa sih di shellnya ada gambar kupu-kupu? Padahal di ceritanya nggak ada loh tentang kupu-kupu. Kok ada sih? Gitu. Di gambarnya aja gitu ada. Nah, itu jadi buat bahan ngobrol yang seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, ekspresi wajah dan tubuhnya tuh lagi seperti apa ya. Jadi misalnya lagi meringkul ketakutan atau lagi loncat senang gembira ya. Nah, itu juga waktu biarpun teman-teman bobo mungkin yang masih kecil yang belum bisa baca mungkin ada yang TK atau apa ya. Tapi waktu lihat gambar yang seperti itu langsung ngerti. Oh, ini si Cimut atau si Upik lagi seneng nih dia nih karena dia senyumnya lebar, terus dia lagi loncat gitu ya. Nah, itu namanya salah satu yang penting dalam ilustrasi yang interaktif ya. Jadi kakek dan nenek ya, kakek dan nenek Bobo yang ada di sini kalau ngobrol sama cucu-cucunya itu bisa dibahas juga jadinya. Ini misalnya ini si emak lagi ngapain ya? Kok Paman Gembul lagi ngapa ya? Kok makannya sebanyak ini ya? Itu bisa jadi cerita tersendiri dari satu gambar itu. Ya, berikutnya. Nah, ini yang seperti tadi juga ya, warna yang cerah itu membantu untuk menarik perhatian anak-anak. Ya, berikutnya, lalu latar belakang gambar ya, latar belakang gambar yang imajinatif. Jadi misalnya ada rumah jamur, ada awan bentuknya seperti domba, seperti kelinci ya. Jadi kakek dan nenek Bobo atau teman-teman Bobo juga bisa eh, apa berimajinasi ya, ngobrol bersama dengan melihat gambar-gambar itu gitu. Ya, berikutnya. Nah, sekarang tata letak. Artinya gambarnya itu kira-kira bagaimana aja sih gambar gambar dan teks itu seperti apa gitu letaknya kita lihat berikutnya nih contohnya ya. Nah, ini ada yang gambarnya disebar di 2 halaman ya. Nah, ini bisa jadi contoh juga sambil lihat-lihat ini sambil mulai cari ide ya buat lomba nanti. Buat lomba nanti mau bikin cerita apa ya, ya. Teman-teman Bobo akan bikin cerita apa ya tentang kakek dan nenek ya. Lalu kakek dan nenek Bobo juga kira-kira kan bikin cerita apa ya tentang cucu aku ya. Ini sambil lihat bentuk eh, apa tata letak sekalian lihat contohnya ya. Nah, ini cerita tentang anak ya yang eh, bercerita tentang bahwa kakeknya itu pasti punya banyak balon-balon karena setiap balon itu berisi kenangan. Semakin tua, balonnya semakin banyak karena kenangannya itu makin kenangannya itu sudah banyak gitu loh. Nah, sementara si cucu kenangannya masih sedikit. Misalnya dia baru baru lahir ya, kenangannya masih sedikit. Tapi si kakek kenangannya banyak dari waktu anaknya lahir, waktu cucunya lahir ya, dari pokoknya banyak lah gitu ya. Nah, ini sekalian lihat contoh gambar, terus contoh layout, sekalian contoh cerita ya. Berikutnya. Nah, bisa juga layout gambar yang seperti ini, ada panel-panel ya, tuh teksnya sedikit. Ini cerita tentang eh seorang anak yang dia sama apa dengan mama papanya itu biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi dia bisanya bahasa Inggris.
Sementara mereka itu sebenarnya orang Vietnam, ya, orang Vietnam. Jadi kakeknya cuma bisa bahasa Vietnam. Waktu liburan mereka ketemu, si anak bingung. Gimana ya cara ngobrol sama kakek ya? Kakeknya nggak ngerti bahasa Inggris. Terus anaknya juga nggak bisa bahasa Vietnam. Gitu ya. Jadi bingung gimana. Eh, ternyata dengan menggambar, mereka jadi bisa berkomunikasi. Mereka menggambar bersama, ya. Anaknya menggambar apa, ya, jagoan yang ciptaannya sendiri. Lalu si kakeknya menciptakan juga naga buatan si kakek ini. Jadi melalui cerita mereka mulai ngobrol dengan gambar, ya. Itu ide yang menarik juga kan nanti teman-teman Bobo, kakek dan nenek Bobo juga eh, bisa melihat ini ya, sekalian lihat contoh layoutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini juga, ini tentang kakek yang membuat sarapan buat cucunya ya. Sarapan. Jadi supaya cucunya juga tertarik, misalnya sarapan sereal, isinya apa gitu, isinya ditaruh di paling bawah. Jadi atasnya cuma kelihatan sereal ya. Jadi cucunya juga bisa nebak apa ya yang di bawah serealnya itu. Ya. Lalu yang di sebelah kanan ini cerita yang ada di majalah ini Bobo juga, itu gambar dari Kak Yoyo yang kemarin ada itu tuh eh apa kumpulan dongeng indah karya Kak Yoyo ya. Nih salah satu nih gambarnya bagus. Ini Kak Yoyo malah sangat kreatif ya. Ada tusuk es krim, ada kertas-kertas loh ini ditempel-tempel menjadi gambar yang bagus ya. Berikutnya. Nah, bisa juga kalau mau teksnya sedikit nih gambarnya banyak nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, ada 7 gambar. 7 gambar, teksnya sedikit-sedikit. Ya. Nah, kalau lagi membuat gambar bersama dengan kakek, nenek, cucu, gambarnya nggak usah bagus-bagus juga nggak apa-apa. Karena yang penting bisa ada kegiatan bersama, bisa sambil ngobrol ya, sambil mendengarkan nasihat dari kakek dan nenek ya, atau kakek dan nenek juga bisa mendengar cerita yang lucu-lucu dari cucu-cucunya. Ya, berikutnya, ya, sekarang kita latihan ya, sudah siap semuanya latihan. Nah, latihan ini nanti bisa dipakai buat nanti kalau mau bikin cerita buat lomba, ya, ya. Berikutnya, ya, ini, nah ini namanya pemancing ide, ya. Ada apa aja di rumah kamu dilihat deh, benda-benda teman-teman Bobo di rumahnya kakek dan nenek Bobo, di rumah ada apa aja coba? Ada permen coklat, ada es krim, ada roti manis, buatan nenek ya, ada halus manis. Lalu berikutnya ada hewan peliharaan apa di rumah? Ada ikan atau marmut atau kelinci ya. Halo, gimana? Semuanya jaringannya masih bagus? Bisa dengar ya? Aman, Kak Vanda. Aman ya? Oke. Aman. Nah, berikutnya. Nah, kalau yang tadi itu makanan, tempat-tempat juga bisa jadi ide cerita ya. Jadi misalnya di loteng ya, di loteng rumah kakek ada apa tuh? Ada peti kayu, ada baju-baju, ada topi-topi jadul ya. Itu bisa jadi bahan cerita. Bisa tanya sama kakek nenek ini apa sih ini dulu ya? Atau mungkin kakek nenek ngajak cucunya makan nasi goreng terenak di dunia, es doger Pinky, penghilang sedih ya. Atau ada pohon tua ya, pohon tua di belakang rumah. Wah,
itu pas misalnya kakek atau nenek lagi sakit. Nah, pohon tua itu kita gantungin surat ya, permohonan agar kakek nenek cepat sembuh ya, doanya digantung di situ ya. Nah, terus oh mungkin di garasi kakek juga ada macam-macam ya. Nah, berikutnya tadi udah makanan, hewan peliharaan, tempat, benda-benda ya. Mungkin ada scrapbook ya. Mungkin sedih ya, cucunya sedih karena harus pindah ke kota lain, jadi beda kota dengan kakek dan nenek. Lalu mungkin di hari menjelang berpisah membuat scrapbook, buku bersama ya, berisi foto-foto bersama sehingga bisa menjadi kenangan walaupun berbeda kota. Lalu coba dilihat lagi ada apa? Ada jam saku tua, topi full apa? Fedora ya. Mungkin ada kotak tembakau ya. Aduh, kakekku masih merokok ya. Coba kakek berhenti, kakek udah batuk-batuk ya. Gimana caranya nolong kakek? Nah, itu bisa jadi bahan cerita juga ya. Buku cerita, buku catatan kecil. Lalu em, apa ya? Syal rajut atau kotak musik ya. Ya, berikutnya. Nah, masih banyak nih, ada kain batik, gelang manik-manik, bantal, ya, kipas nenek. Bisa dilihat ya ide-idenya yang mana yang mau dipakai, terserah. Ya, berikutnya. Oke, sekarang kita latihan nih, lihat ya. Nih, kakak baca ya. Nih, Alvin, Bianca, dan Selin adalah kakak beradik yang suka memelihara kelinci. Mereka masing-masing punya seekor kelinci. 3 kelinci mereka masukkan ke dalam satu kandang. Setiap hari, ketiga anak itu memberi kelinci itu wortel. Ya. Pada suatu hari, kakek Dimas berkunjung. Kakek mereka juga suka pada kelinci. Kini, ketiga anak itu dan kakek bermain bersama kelinci-kelinci itu di halaman rumah. Ya, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, setelah cerita tadi jadi, dicek lagi tokoh ceritanya ada nggak? Ya, ada yang jawab, coba dijawab di ini. Ada nggak tokoh ceritanya? Ya, ya, tokoh ceritanya tadi eh, ada Alvin, Bianca, Selin, dan kakek. Ya, nah terus masih yang tadi ya. Nah, berikutnya satunya. Nah, terus tapi ada masalahnya nggak tuh tadi di cerita itu? Ya, nggak ada masalahnya kan ya. Semuanya aman-aman aja, nggak ada masalah. Nah, itulah yang membuat cerita itu menjadi kurang seru. Ya, nggak ada sebab akibat juga. Dan karena nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya. Ya, perubahan pada tokoh cerita juga nggak ada. Ya, sekarang kita lihat nih kalau diedit ya, diedit, diperbaiki. Nah, sekarang dibikinnya begini. Alvin, Bianca, Selin, kakak beradik suka pada kelinci. Ya, mereka mempunyai seekor. Ketiga kelinci dimasukkan ke dalam satu kandang besar. Sayangnya, mereka malas merawat kelinci itu. Akibatnya, ketiga kelinci itu sakit-sakitan, lemas, dan tidak mau diajak bermain. Nah, itu jadinya udah ada masalahnya tuh. Masalah pertama ya. Nah, lalu kakek Dimas itu berkunjung dan menginap di rumah mereka. Alvin kesal karena jadi harus pindah sekamar dengan Bianca dan Selin. Ya. Nah, karena kamar Alvin dipakai untuk kakek
Nah, Bianca dan Selin juga tidak suka ada Calvin di kamar mereka. Mereka jadi bertengkar. Masalah kedua tuh jadinya ya. Nah, kakek Dimas mendengar pertengkaran mereka. Berikut ya. Kakeknya bilang daripada bertengkar lebih baik kita belanja keperluan kelinci ya. Nah, akhirnya singkatnya kakek mengajak mereka tuh beli jerami kering, beli pelet khusus kelinci, juga membeli wortel dan kangkung. Nah, lalu ternyata kakek menjelaskan kepada mereka tuh ya, makanan kelinci harus seimbang, rumput segar, wortel ya. Jangan makanan yang terlalu basah, nanti kelinci kembung, ya. Kandang juga harus bersih, ya. Jadi dari kakek mereka mendapat nasihat, mendapat pengetahuan baru tentang kelinci, ya. Kelinci butuh teman, ya. Punggungnya perlu diusap-usap, ya. Berikutnya, Alvin, Bianca, dan Selin akhirnya mengerti cara merawat kelinci. Ya, mereka lalu sama-sama membersihkan kandang, mengganti jerami, ya, lalu memberi makanan apa daun kangkung. Beberapa hari kemudian kelinci mereka sudah sehat kembali. Mereka berterima kasih pada kakek Dimas. Nah, ketika malam ya, jadi waktu mereka tidur dalam satu kamar, kamarnya tidak lagi terasa sempit. Mereka mengobrol seru tentang kelinci mereka. Ya, kakek Dimas ternyata punya banyak pengetahuan. Ya, berikutnya, uh, ya, berikutnya, ya, kita kakek, nenek, dan cucu, ya, teman-teman Bobo, kakek dan nenek Bobo, ya, ayo kita membuat cerita dan ilustrasi seru bersama. Ya, jangan lupa ya membuat urutan ceritanya dulu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih banyak Kak Vanda. Kita beri aplaus Iya, dulu untuk Karina. Kak Vanda. Seru ya. Ternyata bikin nulis cerita kalau dia kebalik-balik nanti jadi Iya, masakannya juga jadi aneh ya gitu. Nah, ini gimana biar kan kalau masakan jadi masakannya enak. Nah, kalau tulisan atau gambar dan ilustrasi itu juga bagaimana ceritanya itu bisa menarik ya dan kemudian diingat oleh orang lain bahkan malah mungkin dari cerita itu bisa diceritakan lagi ke orang-orang lainnya gitu ya karena saking menariknya nih gitu. Nah, sekarang kita waktunya untuk tanya jawab nih ya, Kak Vanda, kita masih ada waktu. Nah, mungkin saya mau kasih ini dulu nih, karena tadi kayak cukup rame di chat gitu ya. Nanti ceritanya itu cerita fiksi atau non fiksi gitu ya. Nah, yang kita harapkan nanti apa lomba menulis generasi bertutur ini cerita yang beneran nih ya, berkaitan dengan baik dari kalau dari kamu temen Bobo, mari bercerita tentang kakek neneknya gitu ya atau apa yang ingin diceritakan untuk kakek nenek gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, yang kakek nenek bisa bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya kepada teman Bobo untuk kepada cucu-cucunya gitu. Nah, kemudian kenapa ada tulisan, ada yang gambar gitu ya. Nah, ini karena kan teman-teman mungkin ada yang senangnya bercerita nih, diketik-ketik atau ditulis tangan gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang ingin berkisahnya lewat gambar gitu. Aku sendiri aku juga suka gambar. Aku orang visual ya. Jadi kayaknya di buku catatan kalau nggak ada gambar itu kayaknya kurang seru gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memilih ya. Kalau yang lebih nyamannya ingin bercerita lewat cerita aja tulisan nggak apa-apa ya. Atau teman-teman ada yang ingin bikin ceritanya ada gambar-gambarnya aja tulisannya sedikit tapi plotnya ada gitu. iya, Boleh iya. ya. Boleh bergambar gitu. Terus
Boleh nggak dua-duanya? Juga boleh. Ada ceritanya, ada gambarnya, boleh juga. Ya. Jadi intinya nanti disesuaikan dengan nyamannya teman-teman Bobo ataupun kakek nenek Bobo. Begitu ya kurang lebih ya, Kak Fanda ya. Iya, iya betul Karina. Nah, sambil nih Ya. kita buka dulu ya, Kak, untuk tanya jawab. Aku di sini sudah lihat siapa ya yang raise hand. Boleh aku panggil dengan Salsa deh. Ada Salsa di sini. Salsa yang raise hand, boleh buka mic-nya. Mana ini nih? Halo Nah, Kak, oke. Boleh Salsa. Salsa mau nanya apa? aku mau nanya, itu bikin cerpennya berapa berapa paragraf? Oke, nanti ada ketentuannya ya. Nanti di sesi akhir dengan Bang David itu nanti ada nih ketentuan untuk lombanya gitu ya. Nanti untuk yang dengan Kak Vanda, yuk kita bertanyanya tentang gimana sih cara nulis yang dengan plot yang asik tuh seperti apa atau gimana ilustrasi itu bisa mendukung tulisannya teman-teman gitu. Salsa masih di mute. Oke, eh, Kak Vanda mau menyampaikan dulu atau menambahkan? Em, sudah sih, yang penting Ya, yang tadi yang ada berapa items itu. ya, yang penting ada alurnya gitu ya Ada Kak, ada plotnya, ya, plotnya. ya, Jadi biar seru. Jadi kayak biar misalnya, seru. kalau sama kan, kalau kita biasanya nonton film atau drama ada babak-babaknya gitu ya. Ada babaknya, Ada ya, babaknya gitu. Jadi awalnya seperti apa, terus di tengah ceritanya tuh seperti apa, sampai nanti di akhirnya itu seperti gimana gitu ya. Jadi ada perubahannya, ada ceritanya. perubahan, ya, Oke, Kak, jadi aku mau mengalir gitu ya, tanya, Kak. Oke, ya. sekarang kita panggil lagi ya, Kak. Oh, Salsa masih ada yang mau ditanya? itu bikin ilustrasinya harus digital. Enggak. Jadi apa namanya? Ini bisa apa namanya? Bisa digital atau tulisan apa gambar tangan ya, Kak Vanda ya? Iya, boleh gambar tangan, gambar sederhana diwarnai gitu. Begitu, Salsa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Oke, dibuka lagi ya, pertanyaan lagi. Tapi ini khusus ya untuk pertanyaan Kak Vanda tentang tadi tuh, gimana nih untuk berkaitan dengan eh, apa membangun cerita dan juga gambar ilustrasi ya. Kalau tentang ketentuan lombanya nanti setelah ini nanti di akhir akan ada ya berkaitan dengan teknis lombanya. Aku akan panggil lagi ya. Siapa ini ya? Oh, banyak. Ada Gibran. Boleh Gibran? Gibran yang raise hand, boleh open mic. Eh, Kak, kalau nggak pakai ilustrasi bisa, soalnya nggak jago gambar. Nggak apa-apa. Boleh, boleh banget gitu. Yang penting ada karyanya, mau dalam bentuk cerita ataupun juga dalam bentuk gambar bercerita gitu. Atau cerita bergambar, Deng. Kebalik ya. Eh, Begitu. Masih Mau menambahkan lagi buat Gibran? tidak. Oke, sudah cukup. Nah, kayaknya kita masih ada waktu ya, masih ada 4 menit. Kita buka lagi ya, Kak Vanda mau pilih siapa yang sudah raise hand banyak? Waduh, siapa deh? Siapa aja, Kak? Siapa aja ya? Aku panggil Karina lagi yang ya. pilih. Sekarang Ya. aku panggil Angelo deh, Angelo. Kak, aku mau nanya, itu ceritanya kalau ceritanya nggak ada konflik, gimana, Kak? Menarik. Gimana tuh Kak Vanda? Ya. Kalau nggak ada konflik, jadinya seperti yang tadi tuh, yang sebelum diperbaiki ceritanya terlalu apa ya?
lurus gitu. Jadi seperti urutan kejadian gitu. Urutan kejadian seperti eh, apa tadi, Alvin, Bianca, dan Selin punya kelinci ya. Lalu kakeknya datang, lalu mereka main-main dengan gembira di taman gitu. Tapi kalau di tengahnya ditaruh konflik, jadi lebih seru gitu. Jadi eh, ternyata Alvin harus pindah kamar gitu, gabung sama dua adiknya, misalnya adiknya bawel gitu, di situ dia pusing gitu di kamar itu, jadi kesel karena kakeknya datang ya. Nah, tapi terus jangan dibiarkan ada konflik aja waktu bikin plot, itu harus disiapin juga jalan keluarnya apa gitu dari konflik itu ya. Makanya sebelum bikin cerita, bahan-bahannya harus lengkap dulu ya. Nah, jadi tadi kan udah di ini jalan keluarnya itu, wah ternyata di kakeknya itu pandai merawat kelinci. Jadi malah kakeknya sangat menolong ketiga cucunya itu. Nah, terus ketiga cucunya juga itu akhirnya juga karena sekamar, mereka jadi lebih kompak juga, bisa malam-malam ngobrol tentang kelinci yang mereka rawat itu. Dan mereka juga akhirnya mulai menghargai, oh kakek ternyata baik ya, kakek itu ternyata perhatian ya, dan apa, nggak sekedar main ke rumah ini, ternyata dia kakek itu memperhatikan hewan peliharaannya, diajarin cara bersihin kandang, menyiapkan makanan kelinci gitu. Nah itu nanti ada konflik, ada jalan keluar, dan ada perubahan apa ya, kayak pikiran, isi hati dari ketiga anak ini yang tadinya kesel, mereka berubah di akhir cerita. Oh iya ya, enak ya sekamar nih kakak adik kompak ngobrol. Oh, kakek itu ternyata baik. Ada perubahan gitu. Nah, itu baru jadi ceritanya lengkap, manis gitu. Endingnya juga akhir dari cerita dibikinnya manis gitu. Iya, Konflik juga mungkin bukan antar orang juga ya, Kak. Kalau dia iya, konfliknya di iya, pikiran di dalam hatinya juga iya, konflik kan ya, iya, Kak? iya. Ya, jadi Kesel dia bingung sendiri ya misalnya ya. mungkin. Hmm. Ya. Heeh. Atau misalnya kayak, oh harus maju ke depan, dapat tugas apa misalnya ya, disuruh bikin pidato. Waduh itu udah gemeter sendiri, takut sendiri, malu ya karena nggak pinter ngomong gitu kayak gitu. Itu juga termasuk konflik dengan diri sendiri. Ada masalah juga. Jadi masalah tuh bukan harus yang besar-besar banget gitu. Ya, Ya, intinya selalu ada tuh ya, gimana kita apa namanya tadi ya, kalau misalnya ada bingung memilih misalnya atau di dalam diri sendiri gitu, itu juga bagian iya, dari konflik. Jadi konflik tuh bukan cuma yang berantem-berantem gitu, enggak ya teman-teman. Oke, nah sekarang waktunya nih ya, setelah tadi kita dengerin dari keseruan dari Kak Vanda, boleh yuk kita mau berdiri boleh. Oke, setelah challenge kita panggil yuk. Nah, sekarang kita panggil ya. Kita panggil Kak David ya. Tadi gimana caranya kita manggilnya? Pakai Yuhu ya. Oke, sekarang mari kita panggil Bang David. Yuhu. Nah, mulai dulu ya. Mana ya Bang Davidnya ya? Diterima yuhunya. Oh, Yuhunya diterima diterima. yuhunya. Teman-teman, yuhunya udah diterima. Jadi stop dulu. Yuhunya diterima dengan baik semua. Oh, nah, mic-nya dimatikan dulu. Oke, stop ya. Nah, sekarang waktunya mana nih? Pengen tahu nih ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan tentang kompetisinya, tentang lomba menulisnya. Nah, sekarang udah ada nih waktu ini orang yang tepat nih kalau mau ditanyain. Gitu ya. Bang David, gimana kabarnya sore ini? Kabarnya luar biasa, Kak Rina. Luar Senang biasa. sekali menerima yuhu-yuhunya. Oke, kok belum di spotlight nih? Kita spotlight dulu yuk. Oke, kita add spotlight ya. Oke, Bang David, boleh nih, apa yang mau disampaikan nih? Ini kan learning day terakhir nih ya, gitu. Pasti banyak banget nih masih pertanyaan-pertanyaan. Yuk, sekarang kita tuntaskan di sesi ini ya. Silakan, Bang David.
Ya, terima kasih Kak Rina. Yang pertama tentunya Kak David senang sekali 3 hari teman-teman. Kak David hafal nih nama-namanya yang 3 hari ini ada di sini. Terima kasih ya sudah setia belajar bersama kakak-kakak di Asoka dan kakak-kakak di Bobo. Nah, karena ini hari ketiga, hari terakhir, Kak David akan memberikan sedikit kesimpulan. Waduh, Kak David selama 3 hari ini mencatat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman Bobo ajukan maupun kakek nenek ajukan, dan Kak David akan coba menjawab karena itu sangat berkaitan dengan tulisan yang teman-teman kirimkan nanti ya. Sebentar, Kak David mau review lagi. Di hari pertama dengan Kak Fabiola, ya Kak Feby, ya teman-teman belajar tentang bagaimana mengingat kembali ya hubungan dengan kakek nenek. Kalau Kak David dulu kakek neneknya di luar pulau, ya. Kak David tinggal di Jakarta, kakek neneknya di Sumatera. Jadi nggak setiap hari bertemu. Tapi ketika ketemu Kak David ingat kakek nenek itu banyak cerita hal yang lucu. Ya, yang kedua hari kedua bersama dengan Kak Didi, teman-teman diajarkan bagaimana merangkai memori itu menjadi tulisan, menjadi kalimat, menjadi tulisan yang bermakna dan tentunya dibacanya enak, dibacanya asik. Dan hari yang ketiga ini teman-teman belajar bagaimana apa sih pentingnya ilustrasi kepada teman-teman cerita yang teman-teman buat. Nah, boleh lanjut Kak presentasinya. Nah, judulnya kan generasi bertutur. Artinya, tentunya di cerita teman-teman nanti harus ada cerita tentang hubungan teman-teman Bobo dengan kakek dan nenek. Ya, dengan kakek dan nenek. Ya, dan ini nanti dikirim karena akan ada hadiahnya. Ya, jadi apa yang teman-teman dapatkan selama 3 hari ini dituliskan ya ke dalam sebuah cerita. Ada kakek neneknya tentunya terutama. Lanjut Kak. Nah, ini sedikit tadi sudah disampaikan oleh Kak Rina, tapi Kak David sampaikan lagi. Ini terbuka untuk teman-teman yang sekarang bersekolah di usia SD. Tapi tentunya tidak semuanya disamaratakan. Ya, ada anak SD, teman-teman usia 7 sampai 9 tahun, lalu teman-teman usia 10 sampai 2 tahun. Lalu kakek dan nenek usianya 50 tahun ke atas. Ya, jadi lomba ini sekali lagi juga diikuti oleh kakek dan nenek. Ya, jadi yang menulis nanti bukan hanya teman-teman Bobo yang usia SD, tapi kakek dan nenek juga ikut menulis, ikut menulis cerita ini. Nah, temanya apa? Temanya apa ya? Jadi sekarang pesertanya siapa? Anak SD dan kakek nenek. Lalu temanya apa? Ya, lanjut Kak, detailnya. Nah, yang pertama ya, temanya untuk yang SD kecil. Temanya adalah tentang kenangan, ya. Kenangan yang paling berkesan dari kakek atau nenekmu. Tentunya sambil ingat tadi yang disampaikan Kak Vanda, ya, harus ada plotnya, ya. Jadi bukan hanya narasi, cerita pagi hari, kakek sedang minum kopi, saya temani, begitu ya. Tapi ada sebuah alur, alur yang membuat cerita itu menarik dibaca. Itu elemen pertama yang penting dari sebuah cerita. Atau yang poin kedua, tulis kembali pesan berharga yang pernah kakek nenek sampaikan. Ya, teman-teman kalau berkunjung ke rumah kakek nenek, ya kakek nenek pernah memberikan nasihat. Tuliskan itu, tapi kembali lagi ada plotnya, ada alurnya. Coba ingat-ingat, kenapa kakek dan nenek memberikan nasihat itu? Mungkin teman-teman berlari terlalu cepat sampai jatuh, gitu ya. Nah, kakek nenek berpesan, jangan berlari terlalu kencang, terlalu cepat. Ya, ada alasannya, gitu ya. Dan juga sampaikan dengan kata-kata yang menarik, seperti yang disampaikan oleh Kak Didi pada hari kedua kemarin. Yang ketiga, nah ini seru nih. Bayangkan atau ceritakan kegiatan seru yang kamu lakukan bersama kakek nenek. Misalkan apa? Berkebun, main game, melukis, membuat kue bersama, pergi ke pasar bersama, bahkan sepedaan bersama, atau naik mobil bersama. Itu juga bisa diceritakan. Ya, kembali lagi ada alurnya, ada plotnya, ada awalnya, ada sebuah peristiwa di tengah-tengahnya, lalu penutupnya seperti apa. Itu plot sederhana. Ya, jadi 3 tema ini bisa teman-teman pilih. Ya, untuk kakek nenek Bobo bisa memilih 3 tema ini nih. Ya,
Pertama, apa sih rasanya jadi kakek nenek? Pengalamannya seperti apa? Kebanggaan apa? Atau tantangan selama jadi kakek nenek untuk cucu-cucu seperti apa? Biasanya nih, biasanya ya kakek nenek kan sering mengasuh cucunya. Ya mungkin ada tantangan di situ. Ya mungkin sering capek, tapi capek itu teratasi ketika melihat wajah cucu gitu ya. Ceritakan itu. Dan yang kedua adalah kakek nenek pasti pernah kecil dong ya, kan nggak tiba-tiba sekarang udah jadi kakek nenek ya, pasti kakek nenek dulu juga pernah usia SD. Nah, boleh ceritakan kisah masa kecil, apa cita-cita waktu itu, lalu main favoritnya apa, dan sekarang apa bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang, apa yang beda ya. Nah, itu ya pengalaman masa kecil, boleh ceritakan, pasti banyak sekali ya, banyak sekali. Kalau Kak David dulu kakek neneknya masih hidup di merasakan zaman itu, zaman perang dulu ya, zaman perang ya. Jadi eh, sering hidup dalam kesulitan ya, sulit mendapatkan makanan. Nah, cerita-cerita itu sangat sangat menarik untuk Kak David. Yang ketiga adalah harapan untuk cucu ya. Apa yang kakek nenek Bobo kepingin cucu-cucunya menjadi apa? Apakah cita-citanya ingin berharap cucunya menjadi apa, menjadi seperti apa. Nah, kemudian ungkapkanlah itu dalam cerita. Ya, jadi ada tema untuk anak SD, teman-teman Bobo, ada tema untuk kakek nenek. Tiga tema masing-masing. Ya, boleh diingat-ingat. Semuanya tentang pengalaman boleh, tentang harapan juga ada, tentang kegiatan juga ada, pengalaman ada. Nah, setelah diingat-ingat lagi, dirangkailah itu menjadi cerita. Ya, ketentuannya nanti setelah slide ini. Tapi yang penting adalah upayakan apa yang teman-teman dan kakek nenek tulis itu memenuhi semua yang diajarkan oleh Kak Febiola, Kak Didi, dan Kak Fanda hari ini. Ya, setelah selesai ceritanya, teman-teman bisa mengirim sebelum 20 Agustus. Ada hadiahnya tentunya. Ada acara awardingnya, ya. Nanti pemenangnya diundang. Ya, ada acara awarding pemberian hadiah. Wow, keren banget, keren banget. Dan pastinya nih, pasti nanti masuk majalah Bobo. Ya, ya siapa yang menang masuk majalah Bobo. Ceritanya iya masuk majalah Bobo. Fotonya juga iya. Kalau mendapatkan hadiah, dapat awarding itu ya. Nanti masuk majalah Bobo. Boleh slide berikutnya, Kak? Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari semua pertanyaan yang muncul selama 3 hari ini. Kak David, kapan paling lambat? Paling lambat tanggal 20 Agustus 2025 sudah diterima oleh kakak-kakak di Bobo dan kakak-kakak di Asoka. Ya, bagaimana caranya? Di-upload ke Google Drive, ke Google Drive. Ya, Kak David, ya, bagaimana caranya? Sorry, apakah boleh? Kan kalau Google Drive kan itu biasanya diketik lalu di-save, upload ke Google Drive, dikirim ke Google Drive. Nah, kalau tulis tangan bagaimana? Apakah boleh tulis tangan? Jawabannya boleh. Naskah dapat dikirimkan dalam bentuk tulisan tangan atau diketik menggunakan Microsoft Word. Ya, diketik menggunakan Microsoft Word. Jadi, kalau teman-teman bisa menggunakan laptop atau komputer, ya ketik di situ ya. Jangan pakai HP ya, susah kalau ketik pakai HP, panjangnya terlalu panjang. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi kan sulit diketik pakai HP, jempolnya nanti keriting gitu ya. Nah, boleh tulis tangan, dan ini berlaku untuk semua. Teman-teman Bobo juga boleh tulis tangan, kakek nenek nih juga boleh tulis tangan. Ya, ya. Jadi setelah itu, kalau memang tulis tangan, kalau memang tulis pakai komputer, diketik boleh diupload. Tapi kalau tulis tangan, boleh dikirim naskahnya. Ya, naskahnya itu ditulis, kemudian masukkan amplop, dikasih perangko kalau lewat pos ya. Kalau zaman dulu pakai perangko, tapi kalau sekarang kan pakai itu ya, eh, kurir, pakai kurir, dikirim pakai kurir ya, ke alamat yang sudah ditentukan. Ya, alamatnya nanti ada di pengumuman. Ya, tapi
satu cara pengiriman hanya boleh satu naskah. Ya, artinya nggak boleh kirim lewat upload lalu dikirim juga lewat fisik. Pilih salah satu saja. Yang keempat, ya, yang keempat kalau tulis tangan ditulis pada kertas folio bolak-balik maksimum 2 halaman, ya, atau 750 sampai 1000 kata. Ya, nomor halamannya ditulis di bawah, di tengah, ya, bawah tengah kertas. Ya, bawah tengah kertas bukan di atas, kanan, pojok kiri atas, tapi di tengah bawah. Nah, Kak David, berapa paragraf? Paragrafnya tidak ditentukan, teman-teman, atau kakek nenek, bebas paragrafnya. Ya, yang pasti jumlah katanya memenuhi. Bisa saja, ya berapa ya? 10 paragraf, 20 paragraf, ya, nggak apa-apa. Ya, kreativitas teman-teman merangkai cerita itu. Ya. Nah, yang kelima, kalau naskahnya mau dikirim lewat Google Drive, lewat link Bitly itu, ketik di Microsoft Word, ya. Filenya doc, ya. Jadi, judul naskah titik doc atau docx. Ukuran kertasnya nanti minta siapa yang bisa, ada kakak atau mama papa ayah ibu mengajarkan A4 yang mana sih, pilih nanti di menu di atas itu. Ukuran kertasnya, fontnya Calibri, ya, fontnya Calibri, bukan Arial, bukan Times New Roman, bukan Comic Sans, ataupun eh, font-font yang aneh-aneh lainnya gitu ya. Calibri ukurannya 12. Calibri ukuran 12, judulnya bold, ya, lebih besar 16 poin, ya. Margin kiri 2 cm, kanan 2 cm, dan spasinya 1,5 cm. Wow, banyak sekali ini ketentuan yang bingungkan. Supaya nggak bingung, boleh difoto ini, ya, atau di screenshot, boleh silahkan supaya tetap ingat, ya. Jangan lupa kalau diketik, kalau diketik nomor halamannya di pojok kanan bawah halaman. Ya. Nah, kalau diketik juga naskahnya sama panjang jumlah katanya, 750 sampai 1000 kata. Nah, ini ketentuan teknisnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, boleh tulis tangan? Boleh. Ya. Kemudian berapa fontnya? Ada di layar teman-teman yang lihat ini. Ya. Fontnya pakai apa? Ada di sini. Ya. Spasinya berapa? Ada di sini. Ya. Jumlah katanya ada di sini. Paragrafnya bebas. Nah, nah, untuk yang nomor 6 ini penting ya teman-teman ya. Teman-teman lihat bahwa kalau teman-teman bersekolah di SD, ya, lampirkan surat pernyataan yang diberi cap dari pihak sekolah. Ya, biasanya ibu guru, bapak ibu guru atau kepala sekolah sudah punya tuh contohnya, sudah punya template-nya. Kalau teman-teman yang sering ikut lomba, biasanya ada tuh surat keterangan, ya, surat keterangan. Apa sih gunanya surat keterangan ini? Memastikan bahwa teman-teman betul usianya usia SD, ya, usia sekolah di SD, ya, dan bahwa karya itu benar ditulis oleh teman-teman. Ya, bukan bukan pakai AI tadi atau bukan dituliskan oleh orang lain. Nah, template itu juga bisa di-download. Ya, ya, sekali lagi ya, template ini bisa di-download. Ya, jadi nanti sekolah tinggal memberikan cap saja. Ya, memberikan cap. Jadi template-nya sudah ada. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman selama ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Ya. Next slide-nya, Kak. Next slide-nya ini hanya ajakan untuk yuk bertanya. Silakan, teman-teman. Atau mau bertanya, ada kakak Emil lewat chat, atau mau bertanya langsung, silakan Kak Rina. Boleh saja. Kita buka dari ini dulu ya, dari ada yang raise hand dulu ya Kak ya. Boleh, Kak Rina. Ada Ryan dan Nawai. Ini mungkin kakak adik kayaknya nih ya. Ryan dan Nawai boleh open mic kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran, Ryan. Sudah. Kalau ceritanya tentang nenek buyut boleh nggak? Matilda ada? Matilda Iya, satu. kenapa? Oh, ada. Oke. Boleh Matilda? Hmm,
Masih ada yang mau ditanyakan? Ceritanya boleh Boleh kayak apa? pendek gak? Ceritanya boleh pendek. Heeh. Nah, Matilda nanti minta bantuan ayah atau ibu atau kakak atau mungkin bapak ibu guru sekolah menghitung jumlah katanya gitu ya. Biasanya di komputer tuh ada bisa dibantu tuh berapa jumlah kata. Jadi kalau 1.000 kata, 750 atau 1.000 kata ya mungkin nggak pendek ya, nggak pendek nggak panjang juga. Itu cukup lah. Ya, jadi jangan pendek-pendek ya tulisannya ya, Matilda. 1.000 kata Maksudnya maksimal. medium. Medium. Boleh, Iya. medium. Jadi kan medium itu antara 750 sampai 1.000 kata. Mungkin Matilda tulisnya 800 kata, itu medium. Boleh. Ada nih Kak, juga pertanyaan nih, 1.000 kata. Oh, itu udah lebih ya Kak? Boleh Boleh nggak Kak? 750 sampai 1.000 kata. 1.000, oke, 1.000 masih bisa Ya. ternyata. Oke, Matilda sudah terjawabkan? Apa? Sudah terjawabkan tadi? Udah. Sudah, oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin satu lagi kali ya Kak ya. Boleh. Dengan siapa nih ya? Dengan Zikra dan Alfia. Halo Zikra, Alfia. Boleh, silakan. Kalau misalnya nggak ada banyak pengalaman dengan kakek nenek gimana? Kalau misalkan nggak ada, Nggak ada banyak oh nggak ada maksudnya. banyak. Nah, itu kalau kalau Zikra Alfia ingat sesi kemarin dengan Kak Didi, itu pengalaman sedikit pun, pengalaman kecil, itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita yang panjang. Ya, dari satu cerita, satu pengalaman, ya, menemani kakek minum kopi di teras atau menemani nenek memotong sayur, itu bisa jadi cerita yang panjang. Ya, itu satu pengalaman kecil saja, itu bisa menjadi cerita. Jadi teman-teman Zikra Alfiah bisa berpikir secara kreatif apa lagi ya yang mau ditulis ya, dikembangkan. Begitu Zikra Alfiah. Zikra, Alfia, aku punya tips. Hmm, Kalau misalnya sedikit kenangannya, misalnya ya gitu, atau kesempatan momen dengan kakek nenek, kalian juga bisa bercerita harapan. Ya, bisa juga bercerita harapan nih untuk kakek nenek ya, bisa juga ya Kak David ya, bisa, gitu. Jadi bisa Karina. diceritain juga gitu. Apa sih harapannya, keinginannya nih misalnya. Oh, kayaknya pengen lagi deh, jalan-jalan lagi misalnya. Itu kan Ya, juga cerita ya Kak ya, gitu. iya cerita. Jadi selalu ada nuansa sisi-sisi yang bisa kita ceritain, yang bisa jadi ide cerita. Begitu ya teman-teman ya. Em, Nah, sayangnya waktu kita udah jam 5 nih, Kak David. Jadi, Aduh, 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 aduh. iya, Nah, Kak sebentar Kak David. Rina. Nah, Itu semua gimana? pertanyaan yang ada di chat ini yang belum terjawab ya, kalau singkat itu sudah dicatat oleh kakak-kakak Bobo dan Asoka. Nanti akan dijawab di grup WhatsApp. Ya, begitu Kak Rina. Nah, oke. Jadi nggak penasaran nih ya, Betul, Kak betul, David betul. ya. Nanti nggak Ya. bisa tidur teman-teman. Bobo nih, kakak nenek Bobo gitu ya, Tapi karena kayaknya Kak Rina, masih banyak. Kak Rina, jangan Ya. hanya bertanya, tulis dan kirim. Nah, Iya, itu dia. Yang penting tulis itu dan ya. kirim, betul. Oke, Ya. ditunggu nih karyanya, gitu ya. Kak David, sebelum kita Hmm. menutup nih, ada pengantar terakhir kah, kalimat terakhir kah untuk teman-teman Bobo maupun kakek nenek Bobo? Ya, Kak David berpesan untuk teman-teman Bobo kakek nenek. Pertama, terima kasih sudah bersama-sama Bobo dan Ashoka selama 3 hari ini. Dan Kak David berpesan menulislah, menulislah dan kirim. Itu aja Kak Karina. Ya. Betul, oke. Nah, teman-teman, kita udah hampir di penghujung. Sebelum nanti kita sampaikan siapa ya yang joget-jogetnya nanti ya, tadi ya, yang paling seru gitu. Nah, kalau dari aku mengucapkan apresiasi dulu untuk kakak-kakak teman-teman Bobo dan juga untuk kakek nenek Bobo yang sudah ikut, baik dari yang Learning Day pertama sampai yang sekarang. Boleh kita berikan apresiasinya dulu. Yeay, untuk teman-teman semuanya gitu ya. Terus kemudian jangan lupa
ya tadi menuliskan apapun karyanya dituangkan ya. Memori-memori ataupun cerita-cerita seru itu silahkan dituliskan, dibuat karyanya dan kemudian jangan lupa dikirimkan. Nah, kalau misalnya nanti misalnya nggak terpilih misalnya, jangan khawatir, jangan sedih ya. Karena kalau dengan kalian mengirim aja, kalian itu udah super keren. Karena kalian sudah bikin karya ya. Itu terpilih atau tidak terpilih tidak menentukan kekerenannya kalian gitu ya. Gitu karena kalian semua sudah keren. Dengan ikut ini aja selama 3 hari, kalian udah luar biasa ya. Jadi jangan ragu apapun pengalaman ataupun unek-unek yang kalian ingin sampaikan berkaitan dengan lintas generasi ya, bercerita antara cucu dan juga kakek nenek, silakan dibuat dan kemudian dikirimkan. Kami akan menunggu nih. Kita deg-degan ya, nanti kita bisa dapat berapa ya Kak David ya? Cerita-cerita menariknya ya, gitu. Nah, semoga nanti setelah pengumuman kita bisa ketemu lagi nih semuanya, selebrasi semuanya biar seru gitu ya. Oke. Nah, sambil itu, kayaknya habis ini ada slide lagi kah? Ada jreng-jreng-jreng lagi Ini nggak ya? langsung pengumuman. Pengumuman. Oke, Kak Dian, siapa sih tadi yang paling seru? Oke, ini dia pemenang challenge joget serunya di sore hari ini. Teman bobonya ada Lia Andin. Yeay, selamat Lia Andin. Kemudian ada kakek Bobo, ya, ada kakek Sumarto. Yeay, tadi aku juga lihat nih, kakek Sumarto seru banget. Sama ada juga lagi teman Bobo lagi, Naura dan Torik. Yeay. Jadi nanti untuk para yang jogetnya paling seru ini nanti akan dapat merchandise dari Ashoka dan Bobo ya. Jangan lupa ya nanti kontaknya bisa dikirimkan di sini di nomor ini. Begitu dengan pengumuman ini ya kita akhiri sesi Bobo Learning Day ini seri terakhir. Nah, setelah ini silakan teman-teman membuat kreasi dan kita tunggu karyanya. Jangan lupa ya, sampai tanggal 20 Agustus 2025. Bocorannya itu tanggal lahirku loh, tanggal ulang tahun aku. Jadi tanggal ulang tahun aku nanti ya kadonya cerita dari teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita semua tadi ingat ya mantranya, kita semua keren. Dadah. Terima kasih teman Bobo, kakek nenek Bobo. Undur diri ya. Sehat-sehat semuanya. Ditunggu karyanya. Boleh ya, leave group. Oke, terima kasih banyak kakek nenek Bobo, teman-teman Bobo semua. Jangan lupa follow IG-nya Ashoka juga ya.